Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para alim ulama dan juga segenap jajaran pengurus takmir Masjid Baitur Rahim Rogo Jambi, Pak Haji Lukman, Ustadz Abdul Rauf dan seluruh jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Seluruh jajaran pemerintahan yang hadir, Ibu Kepala Desa yang hadir, alhamdulillah. Bapak Kepala Desa pundi? Bubuk nggih. Pundi? Oh nggih. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat beliau-beliau dan juga seluruh hadirin wal hadirat para jamaah Masjid Baitur Rahim pengajian Ahad Wage yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa ditakdir hadir di dalam rangkaian acara yang luar biasa, rangkaian acara yang mulia, di tempat yang paling mulia, bersama orang-orang yang mulia yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan barokah acara pada malam hari ini, insya Allah segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang duwe dosa-dosa insya Allah disepuro kali Gusti Allah. Yang punya hajat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalah insya Allah beres masalahnya. Yang punya utang-utang mudah-mudahan gampang lunas utangnya. Harus semangat mami di bahasa utang. Mau amin husyuk masya Allah. Wahai utang amin temenan. Kata utangnya mudah-mudahan seluruh hajat kita, hajatul dunia bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah, amin amin ya rabbal. Dan juga mungkin karena yang hadir saya lihat banyak pemuda-pemudi, remas juga semangat, tim hadro, nom-nom, mudah-mudahan barangkali yang belum dapat jodoh, insya Allah segera ketemu jodohnya nggih. Ang soleh, solehah. Mudah-mudahan yang bisa membawa kesenangan sampai dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal. Niki Jawi osing napa medunten niki, Pak? Jawi enten? Madura? Beda? Osing? Ono ta? Adia ta? Inggris? Do you understand? Yes or no? Yes. Sallallahu alaihi Muhammad. Para hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah, dan juga yang terpenting kita berharap mudah-mudahan Islam kita, iman kita, akidah kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi
nurutnya kita kepada syariat mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dalam menutup mata kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan husnul ya Allah biha ya Allah bihus tima ya Allah biha ya Allah bihus tima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah nil khatimah amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat hadis Kanjeng Nabi mengabarkan kepada kita bahwasannya ketika ada seorang hamba yang dengan betul-betul sungguh-sungguh mengangkat tangan berdoa meminta husnul khotimah, jaluk husnul, tapi duduk ngelamar wong jenenge husnul khotimah, minta akhir hidup yang baik. Ketika ada hamba minta husnul khotimah, Kanjeng Nabi dawuh, maka setan itu akan mengambil turab, mengambil debu, mengambil tanah, kemudian menghantamkan ke kepalanya sambil mengatakan ya wailah, celoko, celoko, ngantem-ngantem Pak. Kenapa? Andai kata dia minta husnul khotimah kemudian dikabulkan oleh Allah, gunanya saya nggudo sepanjang hidup, tahunan digudo setan, entek sia-sia gara-gara husnul. Jadi husnul khotimah niku doa yang paling mangkelno setan. Makanya dulu Pak, ketika kita mondok, guru-guru kita itu ketika moco rotib, moco istighosah, rotibul hadatan ya, itu kadang-kadang namanya santri kan ya miring-miring, ono hang husu, nunduk, alias turu ngantuk, mosok husu, tidur kadang-kadang nunduk, rodok-rodok husu. Itu beliau bilang begini, sak ngantuk-ngantuk santri, walaupun mungkin rodok-rodok kesirep-kesirep, wayai husnul khotimah tangiyo temenano. Waktunya husnul khotimah, angkat tangan yang serius, temenanan serius untuk minta husnul khotimah. Mari husnul khotimah beb, turu mana wis? Yojo. Tapi andai kata ndak kuat Pak, minimal wayai husnul khotimah itu tangi. Okay? Tapi ini jangan dipraktekkan sekarang. Okay? Wayai husnul khotimah mari beb, ojo. Jadi kenapa? Karena saking pentingnya husnul khotimah. Mudah-mudahan sedaya kita, seluruh kita insya Allah yang hadir, keluarga kita dan seluruh anggota daripada keluarga kita, seluruhnya insya Allah setelah umur panjang sehat walafiat, ketika harus datang ajal menjemput, mudah-mudahan dalam keadaan husnul. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Di dalam kemodernan zaman, semakin zaman semakin modern, semakin orang-orang luar biasa terbantu dengan teknologi dan lain sebagainya. Banyak hal yang ternyata sudah mulai hilang. Banyak hal yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat kita. Betul? Makanya ada satu hadis Kanjeng Nabi niku dawuh, barang siapa yang tetap mantamasaka bisunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang tetap berpegang teguh dengan sunnahku, ketika orang-orang sudah mulai rusak, sudah tidak ngereken sama sunnah, falahu ajru syahid, wa fi riwayah falahu ajru mi'ati syahid, maka dia mendapatkan pahala orang syahid. Riwayat lain bahkan mengatakan 100 pahalane wong syahid. Padahal kita ini punya nyawa siji,
Tapi pahala syahid bisa sampai 100. Syaratnya apa? Ketika ada syariat, kemudian syariat itu sudah mulai ditinggalkan, jenengan tetap jejak, mokso awak, tetap melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi, walaupun dia omong aneh sama orang-orang sekitar. Kari gede gua, bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak kenal dengan sunnah Kanjeng Nabi. Contoh Pak, contoh. Niki, enten niki, napa niki? Napa niki Bu? Napa? Siwak. Siwak niki diperhatikan betul oleh Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu mau tidur siwakan, tangi turu bangun tidur ya siwakan. Dan siwakannya mau asal-asalan. Kanjeng Nabi mau siwakan, kadang ngono tok mari wis. Kanjeng Nabi itu kada ayatakoyak, kalau dalam riwayat Siti Aisyah, Kanjeng Nabi itu bangun tidur saking temenanan siwakan sampai-sampai mau muntah, atau kalau jare wong kene melekok kan nggih, sampai mau muntah. Lah sekarang kadang-kadang para kiai, para ulama, para habaib siwakan akeh yang merengut. Ono paran Habib iku gawa. Kenapa? Kayu. Kayu. Hengono sikat tanah omahe. Mbak, ini sunnah, Kanjeng Nabi dawuh 2 rakaat menggunakan siwak afdol, lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Rakaatani bisiwak, 2 rakaat menggunakan ini Pak, enteng, regane 200.000 niki. Iya ta? 5.000 maksimal 10.000, kadung lebih berarti batine kakean. 10.000 maksimal Pak. 10.000 onang dodol 15. Coba hati-hati tanjut badi. 10.000 tapi menjadikan 2 rakaat kita menjadi 70 rakaat lebih afdol. Gara-gara mong siwakan 5.000 10.000. Kenapa? Sunnah. Niki mulai aneh. Banyak yang aneh-aneh. Ayo kalau saya mungkin mau contohkan, saya contohkan satu sunnah, makanya ada satu buku kitab itu dikarang judulnya Sunanul Mahjuroh. Sunnah-sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Napa biasanya Beb? Di antaranya satu saja, yaitu setelah adzan subuh, mari adzan subuh, kemudian sholat sunnah, napa? Fajar, qobliyah subuh atau namanya sholat fajar. Sampai mau niat usolli sunnatal qobliyatas subhi boleh, usolli sunnatal fajri monggo, sami mawon Pak. Di dalam hadis sahih, hadisnya dilaksanakan langsung oleh Kanjeng Nabi, dilihat oleh para sahabat banyak. Di antara sunnah setelah sholat sunnah fajar ngenteni sholat subuh, ngenteni sholat fardu subuh niku sunnah ngadep kiblat, miring, nempelkan tangan, rodok miring, napa niki? Pojok kesirap. Miring sambil tenang istirahat di ngadep kiblat di masjid. Kanjeng Nabi melaksanakan di masjid. Halo, saya sekarang mau tanya, kira-kira kadung teng masjid Baitur Rahim Rogo Jampi, mari adzan sholat sunnah ono hang miring gedigi, kira-kira gebros tangi mesubuh malah turu maning, padahal niatnya sunnah. Orang yang tidur malah aneh. Kenapa aneh? Takmirku gebros, saya yakin Pak. Kenapa? Karena takmir yakin kalau saya sampean miring kesirep. Kalau yakin tidak kesirep teruskan silahkan. Kanjeng Nabi niku miring ngadep kiblat, bantalan tangan kanan miring. Ayo sekarang saya mau tanya, aneh napa mboten? Aneh kan? Padahal niku sunnah. Banyak sekali ditinggalkan. Apalagi tambah modern, tambah maju. Ya, di antara salah satu yang banyak ditinggalkan niki hadirin wal hadirat rahimakumullah adalah satu hal yang merupakan tanda iman kepada Allah dan hari akhir. Ada satu hal yang merupakan tandane wong iman. Tandanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu pasti melakukan ini, tapi ternyata zaman sekarang ditinggalkan begitu saja. Napa niku Beb? Kanjeng Nabi dawuh dalam satu riwayat hadis, pucuk etok ini saya ambil nggih.
wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamu. Kalau kita lihat Pak, Bu, orang tua kita dulu, saben dino, setiap hari, sabenare, setiap hari ada saja tamu mampir, embung ngopi tek, betul? Ngopi-ngopi tes dulu pulang. Kadang-kadang cuma ojo gawe olah pamparan wes banyu duduk. Sekarang rumah niku Pak, mohon maaf, gerbangnya dhuwur-dhuwur. Betul? Ndak kenal orang sama sekali. Ndak kenal tamu sama sekali. Konco ate mampir telepon, assalamualaikum. Aku nang omamu. Wes ketemu nang kafe Benwes kafe. Ya Allah, anti kali tamu. Mau kedatangan tamu ku berat. Seakan-akan kayak wah repoti wes teko maning. Ya Allah, padahal Kanjeng Nabi dawuh hormat tamu niku tandani iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau ada orang yang seneng tamu, mangkel, sumpek kalau kedatangan tamu, tanya kepada dirinya, temenan tak iman kepada Allah? Percaya kali Gusti Allah? Oh percaya Beb. Saya mau tanya, kapan terakhir tamu saya panjenengan datang ke rumah? Ayo kapan? Lebaran? Merongulan. Tanggal pinten nih Pak? Wes merongulan, wes. Merongulan, ya Allah. Berarti ketika kita ini kedatangan tamu masih 2 bulan yang lalu, keimanan kita kepada Allah diakui temenanan serius niku kapan? Rongulan. Jadi ojo pati ngaku iman wis. Iman, enggak, kapan tamu? Rongulan wingi waktu ini lebaran. Ya, berarti iman nih kelalen, ketinggalan di lebaran Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena keimanan hari kepada Allah dan hari akhir itu erat kaitannya dengan hormat kepada tamu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita lihat belajar dari seorang yang mendapatkan julukan Abu Dhifan. Nabi Ibrahim itu mendapatkan julukan Abu Dhifan. Napa Abu Dhifanku? Bapak penghormat tamu. Jadi bapak penghormat tamu yang mencetus untuk menghormati tamu, luar biasa dalam menghormati tamu, itu Nabi Ibrahim. Dikatakan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah dan banyak kitab lainnya, Nabi Ibrahim itu pernah kedatangan satu orang, tidak sengaja mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim, entah kehabisan uang, kehabisan makanan, luwe, lapar, mampir pas di depan ngetok pintu rumahnya Nabi Ibrahim. Kemudian orang itu minta tolong, anu Pak, barangkali ada makanan, saya kepingin mampir, nawiyono sak piring ta, barangkali ada kopi ketan ta, nopo roti, enten roti, oh enten, kari gini tok yang roti nih. Oh tapi ada nopo nih, iya ta, jahe, yang percaya Zon coba, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya betul. Keselak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Ibrahim nih Pak hadirin rahimakumullah, kedatangan satu orang Majusi, orang tamu. Ternyata tamunya Majusi, penyembah napa Majusi niku? Penyembah api. Pokoknya intinya bukan orang Islam lah. Majusi mampir, kemudian bertamu kepengen dihormati sebagai tamu, dijamu. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol Majusi, kemudian kok minta nasi sak piring, jadi Nabi Ibrahim, oh sing ngelem sun, tidak mau minta maaf, mohon maaf. Kalau kamu mau saya hormati, ya sudah, kamu masuk Islam dulu, syahadat uslum, syahadat. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah, buru, saya jamu kamu, pokoknya iman. Ayo pindah agama. Wah katanya orang Majusi, alah sak piring ben kongkon syahadat kari melit. Sudah akhirnya Majusi itu tadi sudah kalau wes ndak usah keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Pak, keliling sudah keluar lagi. Nabi Ibrahim nutup pintu, sebentar lagi malaikat Jibril turun kepada Nabi Ibrahim. Kaget Nabi Ibrahim, ada apa Jibril? Kok moro-moro teko, kok tiba-tiba datang?
Apa ternyata pesannya malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, wahai Khalilullah, Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam, Allah subhanahu wa ta'ala ngamuk murka. Allah murka. Pak, niki standare para nabi niku ndak main-main, Pak. Beb, mosok gara-gara ngono tok Allah sampai murka? Enggak, karena kelasnya niki kelasnya nabi. Nggih, kelasin apa? Kelasnya Nabi, karena orang itu tergantung kelasnya, Pak. Kalau kelasnya semakin rendah, ya ndak pati diamu. Tapi kalau semakin tinggi, ya standarnya beda. Contoh. Misal ketika ada ceramah begini, niki adik siapa namanya? Siapa? Devan. Kelas berapa Devan? Kelas 2. Misal tengah-tengah ceramah begini, Devan Pak pelaku ngalor ngidul. Kira-kira saya mau tanya, takmir ataupun yang lainnya ngamuk? Paling cuma, Devan, enggak boleh. Paling begitu ke? TK apa mana? Jangan. Duduk. Kenapa? Karena masih TK, masih SD kelas 1, kelas 2. Saya mau tanya, kira-kira kadung lari SMP, ono wong ceramah ngalor ngidul. Hah? Tepas. Ikut tiang lari SMP. Berubah beda kan? Beda nggih? Ternyata yang tadi cuma Devan jangan sini. Tapi Devan Masya Allah mudah-mudahan jadi anak soleh nggih. Andai kata ada yang seumuran itu pelayu ngalor ngidul paling cuma paling kameramen ngaji ngerodok ngamuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau SMP ngalor ngidul pas, betul? Itu SMP. Kadung SMA. Hah? Bukan jahat. Kalau SMA, tengah-tengah no ceramah ngalor ngidul, enggak. Beda. Ternyata jawaban jenengan beda-beda. Yang jelas kejem kabeh. Mulai tadi enggak sering Beb dicobet enggak mungkin, Pak. SMA pelayanan. Itu kalau saya mau tanya, kalau misalnya brengosan, hah? Jegal iku. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul kan nggih? Kenapa hadirin rahimakumullah, semakin tinggi pangkatnya orang, otomatis hukumannya berat, otomatis standarnya naik. Kalau yang anak kecil lari-lari masih tidak apa-apa. Kalau yang atasnya rodok mendeli, atasnya mana tepas, atasnya lagi kejem pokoknya wong ora kejamping. Atasnya mana jegal diantemi sak masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul? Kenapa? Karena lebih tinggi. Begitu juga, Beb, saya ini pernah begini. Kok enggak datang teguran dari Gusti Allah? Saya panjenengan TK. Nabi Ibrahim Nabi itu kalau pangkat profesor, doktor, napa malih, Pak? Ya iku wis. Jadi ketika orang itu langsung ditegur sama Allah, dimarahi, diamuk, itu karena pangkatnya yang tinggi. Pak, Bu, hadirin rahimakumullah. Nabi Allah Dzulkifli, riwayat Nabi Allah Zakaria, tapi yang mu'tamad Nabi Allah Dzulkifli. Nabi Allah Dzulkifli itu, beliau itu dikejar-kejar sama orang kafir, masuk Allah bukakan pohon, masuk ke dalam pohon, noto pohonnya. Akhirnya singkat cerita ketemon, ketahuan di dalam pohon. Akhirnya orang-orang musyrik yang ngejar-ngejar Nabi itu ngambil kapak, Pak, ngambil parang, buding, cetar pohon ki ditebang, Saudara. Cetar. Begitu kapak itu tembus dari pohon, kena kepalanya Nabi Dzulkifli alaihi salatu wasalam. Begitu kena cetar, ini kapak, Pak. Apa kapak nih, Pak? Pecok nggih. Pecok. Kena kepala cetar. Nabi Allah Dzulkifli itu ya'innu dalam riwayat kitab nih, Pak. Ya'innu niku artinya merintih. Tapi yang melong-melong. Merintih, kenapa merintih niku? Kalau merintih itu kesakitan tapi sedikit, aduh, tapi kalau yasihu, iku jerit, wow, iku asih, iku jerit, Pak. Ini, Pak, kena kapak, pecok, ngantem endas, turun malaikat Jibril,
Malaikat Jibril bilang, Nabi, ada salamnya Gusti Allah, sekali lagi terdengar suara rintihan dari lisanmu, maka masahtu kamin diwanil anbiya, namamu kata Allah akan dicoret dari daftar Nabi. Gara-gara saya panjenengan Pak, berangkat pengajian, keneng ngeri samene, kena, waduh, usah pengajian, wes balik. Apa pernah turun malaikat Jibril? Enggak, melung-melung wes, jerit-jerit gelundungan wes, monggo. Kenapa? TK. Jadi kelasnya Nabi. Berarti begitu juga Pak. Semakin tinggi jadi wali, jadi orang-orang Nabi, jadi sahabat. Ini konsekuensinya besar. Tapi kalau enggak kuat, biar jangan saya saja, takut masih saya Pak. Jadi orang semakin tinggi jadi wali, jadi pangkat hebat, harus kuat dengan pangkat yang kuat tersebut. Jadi tidak sembarangan, hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu menolak kedatangan orang Majusi tadi Pak, langsung turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, wahai Khalilullah, Allah kirim salam, Allah murka kepadamu karena engkau usir orang Majusi tersebut, dan Allah mengatakan, wahai Ibrahim, saya Allah ngasih makan orang Majusi tersebut hang umure 80 tahun, umurnya Majusi tadi Pak wong tuwek 80 tahun, 80 tahun. Setiap hari kata Allah, saya kasih makan, padahal dia ngelamak terus yang percaya bisun. Dia itu tidak percaya sama saya, 80 tahun tetap saya kasih makan. Loh, kamu kok mau jamu tamu sak piring tok kakean syarat loh. Masa kamu cuma mau ngasih 1 piring nasi, tamu loh itu datang ke kamu. Masa kamu masih syarat harus syahadat, harus Islam dulu, harus begini. Kaget Pak. Ternyata Nabi Ibrahim diamuk gara-gara ndak nerima tamu sak piring. Allah bilang 80 tahun saya kasih makan. Kok kamu cuma sak piring, protes kakean syarat. Kaget Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim akhirnya keluar, kemeringet, kaget. Keluar dicari, keliling Nabi Ibrahim. Sampai ketika keliling, ketemu sama orang itu. Aduh ya Allah Pak, ayo Pak. Mampir. Saya sate gule wes. Siap nang omah. Orang tadi itu yang maju sih bingung. Kari cepet berubah. Perasaan mau kudu ngene, moro-moro sate gule cepet dah. Jaluk paran, sego goreng. Iya wes. Paran, kebuli. Siap, ayo soto, enteng. Ono Bang Pak Hasim. Iyalah. Mau cari apa? Ada, ndak usah khawatir. Pokoknya nang omah. Majus ini pinter Pak. Majus bilang gini, Ibrahim stop. Saya mau tanya, apa yang membuatmu berubah begini nih apa? Perasaan tadi syarat-syaratan kudu mlebu Islam. Kata Nabi Ibrahim, wes ayo cepetan mampiro. Sing cerita solong. Cerita dulu kamu. Kalau kamu betul-betul cerita, baru saya mau mampir ke rumahmu. Akhirnya beliau mengatakan, atabani Rabbi fika. Wahai Pak, Mas, saya ini oleh Tuhan saya Allah dimarahi gara-gara awakmu. Kamu ini yang membuat saya dimarahi. Lah terus kelenti keritirane. Kok gara-gara saya? Iya, Allah itu murka. Kenapa? Ada tamu datang ke rumahmu gara-gara 1 piring saja kakean syarat. Kaget Majusi. Hah? Allah Tuhanmu ngamuk kamu gara-gara salah orang Majusi yang tidak percaya sama Allah ini kayak saya. Saya ini tidak percaya sama Tuhanmu. Gara-gara cuma saya, kemudian Allah ngamuk ke nabinya. Cuma gara-gara saya mampir tidak diterima. Kata Nabi Ibrahim, enggak. Tangan. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Asyhadu, masuk Islam Pak. Kenapa? Gara-gara ternyata urusan nyambut tamu itu besar di hadapan Allah. Jangan pikir urusan tamu ojo helah urusan tamu iki urusan iman Pak nggih. Urusan apa? Urusan hati, iman kepada Allah. Ngomong iman kepada Allah, percaya kiamat, percaya ngono sirat, mizan, neraka, surga, percaya. Kapan kedatangan tamu terakhir? Iya yo, kapan yo? Aclak. Napa aclak? Betul aclak ta?
Aclak gaya tok ngomong iman-iman tapi ndak seneng tamu. Mohon maaf hadirin rahimakumullah. Zaman sekarang kan begitu nggih. Zaman dulu kita lihat alhamdulillah setiap rumah-rumah ada ruang tamu. Rumah Pak, gambar rumah, mau bangun rumah mesti menyediakan apa? Ruang tamu, betul? Sekarang sampai tanya arsitek-arsitek, tidak setiap rumah mesti ada ruang tamunya. Kadang-kadang saya pernah, mohon maaf, saya pernah nih Pak, datang ke rumah satu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, tuan rumah tolak-toleh, duduk mana Beb ya? Nah terus, ya terserah ngadeg wis. Apa kata orang? Anu Beb, akhirnya Pak mohon maaf, duduknya di garasi mobil. Mobil, iku saya ngenteni ngetok no mobil Pak. Tol motor, sebentar Beb ya, tunggu dulu saya ngeluarkan mobil, gelar karpet, longgo nang garasi. Bukan terus memang garasinya ada kursinya, boten. Disediakan ndak ada. Jadi saya tanya, nang jero, anu Beb, ndak ada ya. Jadi melebu langsung, padahal mohon maaf, kecuali kalau rumahnya mungkin apa, cukup pas-pasan. Saya ndak masalah, memang ndak masalah Pak. Memang cukupnya cuma buat anu Beb, rumahnya sangat sederhana, anu pas-pasan ngepres, ndak bisa ngasih ruang tamu. Pok pantes, iki omahe gede, duwe motor, punya mobil, cuma membuatkan ruang tamu saja. Kalau ndak ruang tamu, ya minimal di teras ada kursi buat jagongi tamu, kan begitu nggih? Rumah-rumah orang tua kita kan dulu begitu. Walaupun mungkin rumahnya ndak besar, di depan ada teras, ada kursi-kursi menyediakan untuk tamu. Tapi hadirin, kalau saya lihat orang-orang yang luar biasa, poro kiai, sampai lihat kiai siapa saja sudah Pak. Kiai-kiai ku saben dina isi omahe tamu tok yang mandek. Makanya hebatnya kiai karena hebatnya bunyai juga. Kalau bunyai ini ndak kuat Pak, ya meledak kompornya Pak. Betul nih Pak. Pernah ada satu orang mampir, orang Malang, duduk wong Banyuwangi tapi jam 9 lebih mampir nang omah. Mampir ke rumah, bukan ke rumah saya, ini cerita nih Pak. Assalamualaikum, oh masuk, monggo. Dari ruang tamu bojone ngomong, dek, kopi dek ya, anak tamu. Tekon jero, dari dalam ono, dapure tutup. Mbak, saya mau tanya, bisa hormat tamu? Nggak bisa, repot Pak. Jadi hormat tamunya kiai itu hebat karena bunyai juga hebat. Jadi kalau kiai hebat, bunyai juga di belakang pasti hebat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku Nabi Ibrahim hadirin rahimakumullah. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu tahu bagaimana kadarnya tamu, beliau itu akhirnya langsung hebat kepada tamu. Sampai dikatakan beliau itu punya julukan bapak penghormat tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kana yamshi milan au milaini. Beliau itu kalau memang di rumahnya tidak kedatangan tamu 1-2 hari, beliau itu akan keliling 1 mil 2 mil. 1 mil ku piro? Kalau tidak salah 1, sekian 1,4 kilo lah kalau tidak salah. Berarti 1-2 mil antara 2 kilo sampai 3 keliling 2 kilo 3 kilo cari orang yang mau mampir ke rumahnya. Jadi ketemu uang, Pak, aku mampir nang omah yuk. Mangan ayo, mangan bareng. Ayo mangan. Sampai berapa? 2 kilo 3 kilo. Berarti teko masjid teng pundi niki, Pak? Hah? Yo hitungan wis. Rongki, jadi keliling, cari, ayo gak mampir dah, kopi dah. Saking taunya harga tamu. Kenapa beliau seperti itu? Karena tahu harganya tamu. Tamu itu luar biasa hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis beliau bersabda, dawuh begini, idza ahabballahu abdan ahda hadiyatan. Allah itu kalau senang sama seorang hamba, maka Allah akan kasih hadiah. Allah itu akan kasih gift, hadiah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apa hadiahnya Gusti Allah? Napa kemudian parcel, apa sarung napa? Apa kata Rasulullah SAW? Kalau orang dicintai Allah dapat hadiah, hadiahnya itu adalah tamu. Hadiahnya napa? Tamu. Jadi ketika orang itu datang tamu, jangan dilihat sebagai tamu dok, tapi alhamdulillah berarti saya masih dicintai Allah. Kenapa? Ini walaupun wujudnya konco Pak, wujudnya konco, tapi hakikatnya ini adalah hadiah
dari Allah. Alhamdulillah. Lanjutan hadisnya yang lebih enak lagi Pak. Kanjeng Nabi niku dawuh ternyata tamu adalah hadiah Allah. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Sohibul bait. Teko nggawa, kalau kata orang kita ngerejeken nih nggih. Datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Sohibul bait. Tapi jangan salah paham ya. Kadang-kadang gara-gara ceramah hadis niki salah dipahami, begitu ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gawa paran. Lah kok gawa paran? Tamu itu datang bawa rezeki, kadung kosongan balik oi. Bukan begitu Pak. Tamu itu datang bawa rezeki, maksudnya dengan datangnya tamu pasti ada rezeki dari Gusti. Entah dari tamunya atau dari jalan lain pasti barokah barokah tamu. Pulang membawa dosa sohibul bait. Jangan salah paham juga nggih. Kadang-kadang kerungu ceramah, kerungu hadis, wah kalau gitu saya tidak mau mampir ke rumahnya iku, Beb. Kenapa? Akeh dosane. Kok wedi? Beb, balik gotong lah. Bukan nggih, bukan begitu. Pulang membawa dosa sohibul bait maksudnya adalah dengan keluarnya tamu, dosane sohibul bait tuan rumah niku rontok, habis dosanya. Jadi tamu keluar dusontek, enak, hebat. Kalau orang tahu sudah Pak, ndak usah ngomong hadis orang lion-lion wis. Andai kata ngomong satu hadis niki tok, saya yakin panjenengan saben dina kepengin tamu, betul? Karena jelas tamu nggawa rezeki balik entek dosa habis rezeki teko, enak. Pantes Nabi Ibrahim ku keliling 2 kilo 3 kilo. Saya panjenengan hing usah keliling, wis nang ngarep pintu apen-apen kopok. Betul? Kadang-kadang sapa? Alah teko maning. Hing usah dibuka, usah dibuka. Ana bojone itu ana paran. Kenapa tamu? Padahal tamu luar biasa hadirin rahimakumullah. Datang bawa rezeki, pulang dengan dosa sahibul bait yang sudah dibawa keluar alias habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Niku hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pantes Pak, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kadang-kadang beliau itu keluar dari rumah keleleng kayak wong bingung. Pucet mukanya bingung kayak keringetan. Sehingga yang ngelihat ini bingung, ya benar Abi Thalib, Ali, ono paran kari bingung. Apa yang membuatmu bingung? Kayak golek, kayak mencari sesuatu. Ikut Sayyidina Ali sama bingung, ngomong begini Pak, iya, wes 3 dino, sudah 3 hari rumah saya tidak kedatangan tamu. 3 dino mumet. Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali? Saya takut ketika sudah 3 hari lebih rumah saya tidak didatangi tamu, saya takut ternyata Allah sudah tidak senang lagi sama saya. Hang 3 dino mumet, hang 2 wulan kelendi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 3 hari bingung keliling nyari orang, mumet pucet wajahnya. Kenapa? Saya takut akhirnya saya ini sudah tidak dicintai sama Allah, maka saya cari tamu, ketemu orang, mampir. Lah ini Pak hadirin rahimakumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang ketika tahu harganya tamu. Dalam sebuah riwayat, dalam kitab Jawahirul Lu'iyah dan dalam hadis-hadis yang lain, Kanjeng Nabi niku Pak pernah ketika selesai sholat Isya, habis sholat Isya, mari wiritan, Kanjeng Nabi didatangi satu orang, orang yang melancong, orang yang apa kalau bahasa kita, touring mesti sepedaan enak. Ini ya, istilahnya musafir, nggih. Kari repot golek musafir bahasa. Musafir nih Pak, zaman dulu kan repot nggih, enggak sembarangan hotel langsung enggak repot. Akhirnya musafir nih masuk ke masjidnya Kanjeng Nabi, ngomong sama Kanjeng Nabi. Ternyata orang itu bermalam di kota Madinah, kehabisan bekal, enggak ada makanan, bingung mau tidur di mana. Iya kadung turu nang masjid bisa, tapi kadung mangan, enggak ada makanan repot. Sambat ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saya ini begini belum makan kelaparan, sudah mulai tadi pagi belum makan. Kanjeng Nabi bilang ke sahabat, coba takonono nang omah.
tanya ke rumah-rumahnya Kanjeng Nabi, apa ada sisa makanan? Kalau ada, suruh siap-siap. Semua rumahnya Kanjeng Nabi, istri-istrinya didatangi, belas Pak, kering. Tidak ada makanan apapun, kosong. Akhirnya Kanjeng Nabi terpaksa noleh ke para sahabat yang tersisa. Kanjeng Nabi noleh, ngomong, apakah ada yang siap untuk menjamu tamu saya ini malam ini? Ayo, malam ini ada enggak yang siap menjamu tamu ini? Itu salah seorang sahabat Ansor namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Sampai ingat-ingat nih Pak, iling-ilingan nih Pak. Thabit bin Qais al-Ansori, orang Ansor. Ketika Kanjeng Nabi tanya, ada enggak yang siap untuk menjamu tamu saya ini? Thabit bin Qais ini Pak langsung angkat tangan. Saya Rasulullah, siap. 86, laksanakan. Wah, siap 86. Kanjeng Nabi, oh nggih pun Pak, monggo jenengan ikut sama Thabit. Alhamdulillah. Jenengan tahu apa yang terjadi Pak? Thabit bin Qais ini ngajak tamunya pulang ke rumah, sampai rumah dipersilakan masuk. Beliau masuk ke dalam rumah, ngomong ke istrinya, "Dek, ono panganan ta? Ada makanan apa, Dek?" Jari bojone, "Mas, ngapunten, ndak ada makanan, cuma sisa 1 piring buat anak kita. Mula bengi iki poso. Memang hari ini sudah kita ndak ada makanan. Makanan cuma sisa tok, cuma roti atau 1 piring kalau kita. 1 piring cuma saya sisakan takut nanti malam si kecil ini bangun, Mas." Lah, wis kadung ngiyone Kanjeng Nabi, Pak. Nah, sebelum saya lanjutkan, Pak, ada satu hal yang menarik luar biasa. Ternyata, Pak, sahabat niku urusan nyambut tamu, hing katik mikir. Begitu Kanjeng Nabi, siapa yang mau nyambut? Karena tahu ini tamu nih Kanjeng Nabi, ini hadiah dari Allah, langsung ngacung. Itu ndak kakek tak mau tanya dulu, coba saya telepon orang rumah dulu Beb, coba saya tanyakan. Ndak, tekon nang omah buru takon, ada ta? Ndak ada, mohon maaf, cuma 1 piring buat. Waduh, saya mau tanya Pak, niki hebat napa mboten? Ini ndak tahu loh Pak. Kalau saya panjenengan, ayolah saya mau tanya kira-kira. Kalau misalnya ada jamaah pengajian, wong 30, insya Allah sekarang hari apa nih? Ahad nih. Malam Senin depan akan mengadakan pengajian, wong 30 sampai 50. Siapa yang siap kira-kira jadi tuan rumah? Oi, sak masjid. Ah kan? Ini normal nggih. Minimal jenengan ada Beb, saya kepengen Beb narik, tapi tanya dulu sama istri. Kadung hing moro-moro hing takon-takon, Mbak. Betul? Betul, Bu? Siap malam Senin besok? Ah, ya lihat keuangan dulu, Beb. Takut kas negara ini. Padahal mage andai kata mikir seminggu mage bisa. Ini Thabit bin Qais ini ngomong, siap langsung, Pak. Nggak pakai cek tanya dulu. Ya tapi ini mohon maaf. Mungkin kalau orang-orang yang kuat imannya monggo. Tapi kalau ndak pati kuat imannya hati-hati tukaran. Saya siap Beb. Balik ngomong, Dek, minggu ngarep Habib Musin wong 50 tukaran. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena kita ini belum terlalu kuat imannya koyok soha. Ayo pelan-pelan Pak. Dan imannya orang rumah kita ya belum koyok istrinya para sahabat. Istrinya para sahabat itu urusan tamu siap. Ngono tok Pak. Ada sebelum saya lanjutkan ceritanya Qais niki nggih. Ada salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Kalau dalam Maulid niku an Jabir bin Abdillahil Ansori radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Jabir luar biasa akrab. Ketika perang Khandaq, para sahabat niku musim dingin, kalau musim dingin gawane lomdo, lapar, musim dingin di zaman itu repot. Kemudian musim dingin niku memang keadaan banyak kelaparan. Sehingga Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau itu ngelihat Kanjeng Nabi itu kok capek, walaupun Kanjeng Nabi niku wonge seger, tapi capek kelaparan kan kelihatan nggih. Wajah-wajah kelaparan kan kelihatan, napa betul? Betul? Iki wajah kelaparan kabeh model iki, Pak. Memang wajah kelaparan, wajah ngantuk, wajah bosan itu kelihatan, Pak. Jadi penceramah harus gini apa? Titen kepegang nggih. Maka saya cukupkan sampai di sini, ketemu 3 wulan maning insyaallah.
Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut nggih? Ikhlas nggih? Insya Allah sampai setengah rolas. Siap? Saya yang tidak siap. Lanjut? Ikhlas? Hang geringgingen kunjur yang pamaran. Daripada ngadeg bingung. Monggo pun kunjur mboten napa-napa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Jabir bin Abdillah ini Pak ngelihat Kanjeng Nabi galih parit sepanjang berapa kilo itu parit untuk menghadang musuh, capek, akhirnya pulang ke rumah cerita teng bojone, "Mak, Dek, Kanjeng Nabi itu kelihatannya kayaknya belum makan berapa hari itu, Dek, capek kelihatannya Kanjeng Nabi begini." Terus akhirnya ingat dia punya kambing masih baru kecil Pak, masih kecil. Katanya istrinya, "Mas, ayo wes sembelih wes, ayo buat Kanjeng Nabi, ayo." "Iya wes, sembelih." Akhirnya disembelih sama Sayyidina Jabir, dimasak oleh istrinya. Kemudian Sayyidina Jabir ngomong, "Dek, kira-kira kalau ngundang Kanjeng Nabi sama berapa orang ini?" "Ya, wong 5 ta, wong 7 ta, kadung wong akeh yang cukup, Mas." "Ya wes, cepetan Mas, ngomong wes teng Kanjeng Nabi." Berangkat Sayyidina Jabir ke tempat Kanjeng Nabi di Khandaq niku Pak. Ketika berangkat sampai di sana ngomong ke Kanjeng Nabi pelan-pelan edeng-edeng, "Kanjeng Nabi, tiang istri Kanjeng Nabi sudah masak. Monggo panjenengan hadir, barangkali mau bawa 5, 6, 7 orang, monggo Kanjeng Nabi, istri saya sudah siap, monggo siap, sudah siap masak nih Kanjeng Nabi." Apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Sayyidina Jabir mengundang Kanjeng Nabi ternyata mengiyakan. "Oh nggih, siap Jabir." Moro-moro ngomong ke orang-orang yang kerja bakti nih Pak, bikin parit nih Khandaq, pengumuman, "Ya ahla Khandaq, ya ahla Khandaq, hei masyarakat yang kerja bakti, ayo diundang Jabir bin Abdillah." Sayyidina Jabir bingung kemeringet, Kanjeng Nabi tiang 5, 7 ta, sak masyarakat, sak kampung. Berapa jumlahnya Pak? Kata Sayyidina Anas bin Malik dalam riwayat, kami itu jumlahnya antara 800 sampai 1000. Woi, mosok nambah 5 ini. "Ya ahla Khandaq, woi yang kerja bakti cepetan diundang Jabir." Kanjeng Nabi, "Wong 7, mosok 700. Kanjeng Nabi, kata saya Rasulullah, "Sudah pulang kamu pulang, tapi kalau sampai di rumah tempat napa niki gidir kalau bahasa Arab napa niki periuknya nasi niku jangan dicedok, jangan dimasukkan ke piring atau nampan dulu nggih, biar saya nanti." Tapi Kanjeng Nabi cuma 7 orang, wes ta lojo, cepetan pulang Sayyidina Jabir Pak. Pulang kan bingung, kemeringet, gemeter, ana paran Mas, "Dek, hancur celok." Kenapa? Ngerti napa Mas? Kanjeng Nabi pengumuman kelendi, "Ya ahla Khandaq, diundang Jabir." "Hah, iya ta?" "Iya." Ya wes 700 ah. Pak, istrinya Sayyidina Jabir Pak, jenengan tahu lewat ya. Istrinya Sayyidina Jabir dengar cerita itu, saya mau tanya, kira-kira Pak, jenengan misalnya tahlilan ngundang atau selamatan, ngundang orang 30, terus ternyata saya membawa sak kampung Pak, atau sak pondok isi 150. "Bu, amit nggih, saya bawa santri." "Oh nggih, mboten napa-napa, 100 sak." "Ya apa?" "Hah? Tutup pintu, ngundang Habib Muhsin maning." Sallallahu alaihi Muhammad. Istrinya Sayyidina Jabir Pak ternyata ngomong begini, "Mas," kalau bahasa kita, tapi enggak tahu manggilnya Mas nopo Bang ta. "Mas, jenengan ngomong tadi orang 7 enggih. Terus yang ngundang sak kampung niku sapa?" "Ya Kanjeng Nabi pengumuman, ya ahla Khandaq, ya ahla Khandaq." Kalau Kanjeng Nabi yang pengumuman, ya ojo bingung. Serahkan sudah ke Kanjeng Nabi, ndak usah bingung. Kanjeng Nabi ku ngundang wong semono akene, mau sate disia-sia. Coba ta Pak, gimana mantep hati teng Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngundang masyarakat sak kampung, iya, ya wis aja bingung. Kalau Kanjeng Nabi ngundang, ndak tahu gimana caranya, kabeh teko ya kabeh mangan, embo carane. Ya tapi cuma orang 7 sih, wis tala, mantep teng Kanjeng Nabi. Oh nggih pun, siap. Kumpul sak Khandaq niku Pak,
kerja bakti orang sewu, wong sewu nih mau teko geruduk omahe Jabir bin Abdullah geruduk, mati wis. Kanjeng Nabi ngomong, wis kumpul kabeh wis ayo. Masuk 10-10, mlebu 10-10. Masuk 10. Kanjeng Nabi yang nyiduk, napa nyiduk nih? Nyiduk nyentong bahasa Indonesia. Hah? Nyendok. Iku nyiduk nggih. Langsung Kanjeng Nabi nyentong, karena Kanjeng Nabi bilang diambil, cerai ditaruh nampan. Monggo, makan 10 melebu, makan. Ayo, 10 lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami ketika itu masuk 10 demi 10 dan 1000 orang yang masuk semuanya kenyang dengan luar biasa. Bukan cuma kenyang, Pak. Kata Sayyidina Jabir, saya setelah Kanjeng Nabi makan, iku mage otoh. Periuk niki napa? Dandang nggih. Dandang ini otoh, bahkan saya sempat bagi-bagi nang tonggo, wong sewu. Kenapa? Mantep teng tamunya Kanjeng Nabi, mantep teng Kanjeng Nabi. Itu istrinya Ansor, Pak. Istrinya sahabatnya Nabi Muhammad. Ada satu kejadian nih, Pak. Ada satu kejadian yang banyak disebutkan oleh ulama ya. Di antaranya Imam Samhudi menyebutkan di dalam kitab beliau ada satu cerita. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah niki pulang Allahumma shalli ala Muhammad, pulang dari ngabari Kanjeng Nabi niku, ternyata beliau mau berangkat tadi lihat 2 anaknya mulai latihan pedang, sudah mulai agak besar latihan pedang, mosok pedang anak temenanan nih, latihan pedang tang-ting latihan biasa, kan dulu harus kuat orang-orang. Ketika latihan pulang ternyata yang satu itu tergeletak. Dulu nangis, ya Allah, ana paran. Ya aku mau pas ngeting, celep, ndak kena, mati saudaranya, Pak. Bingung Sayyidina Jabir, ya Allah, Kanjeng Nabi sebentar lagi datang dengan para sahabat. Kalau ini anak kelihatan meninggal, kan worong iki mangan. Betul kan? Worong mangan. Gimana saya ndak hormat sama tamu akhirnya? Ini hadirin rahimakumullah, anak ini diambil, ditutupi kain, ditaruh di belakang rumah. Ditaruh tempat di belakang rumah, diamankan sekiranya tidak ada orang kelihatan. Orang Kanjeng Nabi masuk, Sayyidina Jabir tenang, kalau tidak terjadi apa-apa. Bisa nahan gimana? Anaknya wafat, meninggal, tapi saking kepengen hormat sama tamu tidak sampai kurang. Sayyidina Jabir tetap apen-apen ngono pamparan, pura-pura macak napa? Tenang, tidak ada apa-apa. Sampai ketika semua 10, sampai wong sewu mangan, terakhir Kanjeng Nabi makan. Selesai makan Kanjeng Nabi tanya, Jabir, anak mundi? Anak kamu mana Jabir? Kanjeng Nabi, akhirnya karena dipaksa sama Kanjeng Nabi, Sayyidina Jabir terpaksa ngomong, Kanjeng Nabi, anak saya meninggal tadi Kanjeng Nabi, panjenengan perjalanan ke sini, anak saya mainan pedang sama saudaranya, yang satu sudah ketakutan, yang satu wafat Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, enggak Jabir, mage urip iku memenganang buri. Boten Kanjeng Nabi, sudah wafat, saya yang gotong jenazahnya, saya yang nutupi. Kata Kanjeng Nabi, boten Jabir, tidak Jabir, kamu lihat di belakang. Kenapa? Karena Jibril barusan turun kepada saya, Allah sudah menghidupkan lagi anakmu. Dideleng nang buri, mage urip. Hidup lagi, kenapa? Barokahnya Kanjeng Nabi dan juga barokah hormat tamu. Sampai seperti itu, Pak, hormat tamunya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Entek. Cerita Jabir, balik ceritane sapa? Lali ya, burung menit. Sabit bin Qais ini, Pak, ketika ngomong cuma sisa 1 piring punya anaknya, bilang wis ngene wis, saya ini sudah punya tamu, harus dihormati. Terus gimana Mas? Ya tokno iku sak piring. Ya kan gak enak Mas, kalau ngeluarkan sak piring sampai ndak mangan, gak ngonconi tamu kan, tamu sungkan mangan. Tamu itu malu untuk makan. Wis ngene carane. Akhirnya apa yang terjadi? Sabit bin Qais ngobrol, istrinya dari dalam ngomong, Mas. Wah, metu segane masuk ke dalam. Sabit bin Qais ini akhirnya pura-pura nyenggol lampu, Pak. Lampu apa kalau sekarang? Lampu oplek ta? Lampu templek itu nggih. Lampu templek kan pakai minyak di bawahnya. Lah itu Sayyidina Jabir pura-pura nyentuh cetek
Jadi mati. Ketika mati ngambil piring, alah lali tuku aku. Lali lampu apa? Lupa beli minyak saya. Kalian dia, peteng-petengan wis ya. Oh iya wes, yang penting mangan. Akhirnya Sayyidina Sabit bin Qais ngasih piring, pura-pura masuk lagi bawa piring kosong, Pak. Mungkin kalau saya istilahkan peteng-petengan, tamu dikasih piring, sendok, Sayyidina Sabit ngambil piring, sendok. Monggo silakan peteng-petengan tapi nggih pun makan tamu. Klak Sayyidina Sabit bin Qais apen-apen mangan pura-pura makan, tang-ting kosongan tapi sini. Cuma membuat tamunya tidak sungkan, tidak malu. Sayyidina Sabit makan, tang-ting, tamu mangan. Mari tamu beres makan, minum, gelekan, Sayyidina Sabit, enak yo. Padahal kosongan, Pak. Saking hormat sama tamunya, sampai seperti itu. Tamu itu akhirnya tidur, pagi subuh pulang, berangkat. Sayyidina Sabit sholat jamaah sama Kanjeng Nabi. Tidak tahu nginep di sana atau di luar, Pak. Selesai sholat subuh, mari wiritan, Kanjeng Nabi noleh, endi Sabit? Sabit bin Qais mana? Waduh, ono paran maning iki. Dateng, Sabit nggih Kanjeng Nabi, ada apa Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mesem ngomong begini, Pak. Dhahikallahu lailata min fi'alikuma. Sabit, Allah tersenyum, Allah tertawa, alias Allah bangga dengan taktikmu yang kamu berikan dengan sama istrimu tadi malam kepada tamumu, Sabit. Ternyata Kanjeng Nabi paham. Siapa yang ngasih tahu? Wong tamunya saja tidak tahu kalau apa-apa gelegean. Tapi Sabit bin Qais menghormati tamu sampai seperti itu. Subuh-subuh Kanjeng Nabi sudah didatangi malaikat Jibril, cerita tentang Sabit sampai beliau mengatakan Allah senyum, Allah bangga dengan taktik yang kamu lakukan tadi malam kepada tamu mujib. Wahai Sabit, turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ya member Yai Said Agil Munawar kan nggih. Nah, Pak. Mudah-mudahan akad istiqomah nggih, hadir nggih. Turun ayat dari Allah, para sahabat orang-orang hebat itu adalah yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walau kana bihim khososoh, walaupun dirinya butuh, walaupun dirinya lapar, tapi yang penting orang kenyang. Kalau saya panjenengan, Pak, ya minimal kalau belum bisa seperti itu, andai kata lebih, ojo pati melit. Kalau ngasih orang beb, saya tidak usah makan, ya rodok repot. Minimal kalau lebih jangan melit. Kalau datang tamu jangan kakean syarat. Bahkan kalau bisa sediakan tempat terbaik, sediakan hidangan terbaik. Walaupun kata Imamul Ghazali dan ulama lain, syaratnya biar ndak mangkel sama tamu itu ojo pati mokso, ojo yang ada keluarkan, yang ndak ada ya sudah. Tapi ojo garingan, minimal teh, kopi, ya roti tak apa. Ndak ada teh toh, ojo garing, Pak. Orang masuk ke rumah orang, namanya tamu itu kan berziarah nanti berkunjung ziarah teng konco dulur sak jam ngomong kecap tamu kecap, ndak minum teh, ndak ada air. Itu kalau sampean jadi tamunya, sampean ngomong, Mas, aku iki ziarah kubur napa ziarah? Kadung ziarah kubur ya pantes sing metu pamparan nggih. Kalau ziarah konco, ya minimal teh ta, kopi, siap nggih? Jadi kalau jenengan ternyata punya tamu ndak disuguhi apa-apa, berarti jenengan itu ahli kubur. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah nggih. Niki yang sedikit Pak nggih. Terakhir ada satu makalah yang disebutkan oleh ulama, shadaqatul buyut ghurfatud duyuf. Sedekah omah, kalau harta ada sedekahnya, kalau badan ada zakat fitrahnya. Kalau rumah ada sodakohnya. Apa sodakohnya rumah? Sodakotul buyut hurfatud duyuf. Yang dinamakan sodakohnya rumah adalah ruang tamu.
tamu. Jadi Beb tapi jarang ada tamu. Walaupun jarang niki sedekah saya siapkan. Kapanpun tamu insya Allah siap. Karena ini hadiah dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dijadikan hati kita senang ke tamu nggih. Supaya hati kita betul-betul iman kepada Allah, mantap kepada Gusti Allah dan betul-betul menjadi orang yang diberikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dengan adanya tamu. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi syifa wa alal ali الكرام الشرفة وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.